Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Kultur Jaringanku. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membuat video khusus dari requestan teman-teman yang ada di kolom komentar, yaitu kultur aglonema. Tahapan pertama, kita akan mencari tanaman yang kira-kira siap untuk dijadikan explant dalam proses pengembangan aglonema. Baik teman-teman, sepertinya ini anakan aglonemanya cocok untuk dijadikan explant karena masih muda. Yang pertama kita daunnya yang akan kita ambil adalah batang mudanya, dan ini akan kita ambil terlebih dahulu. Baik teman-teman, ini adalah proses pengambilan bunga yang akan dijadikan explant. Untuk proses pengambilannya kita harus dilakukan dengan secara hati-hati karena yang akan kita gunakan adalah explant bagian yang paling bawahnya. Jadi jangan sampai melukai batang yang paling bawah. Oke, seperti ini. Hampir selesai. Pelan-pelan. Dan seperti ini ya. Usahakan pada saat proses pengambilan, batang bawah masih dalam keadaan utuh. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan, bisa teman-teman lihat terlebih dahulu. Oke, kondisinya seperti ini. Proses selanjutnya kita akan mencuci explant tersebut di air mengalir sampai benar-benar bersih. Oh, udah ya. Oke teman-teman, ini adalah tahapan kedua, yaitu proses pencucian. Proses pencucian tanaman aglonema, dan ini harus dicuci benar-benar bersih sampai tidak ada tanah yang tersisa. Oke, proses pencuciannya kita cuci di air mengalir. Kemudian kita cuci dengan menggunakan desinfektan seperti ini. Nanti yang kita ambil adalah bagian sini, ruas-ruas batang atau bagian pucuknya. Oke, setelah seperti ini kita bilas kembali. Oke teman-teman, setelah bersih seperti ini, nanti langsung kita masuk ke bagian di dalam laminar. Baik teman-teman, kita telah masuk ke dalam fase di dalam laminar, yaitu inisiasi. Dan ini adalah peralatan dan bahan yang akan kita gunakan dalam proses inisiasi kultur aglonema. Dan ini adalah bahan pertama yang akan digunakan dalam proses perbanyakan kultur aglonema, yaitu klorok 30%, kemudian klorok 10%, dan klorok 30%. Kita juga menggunakan air steril, dan ini adalah air sterilnya. Air steril ini digunakan untuk membilas setelah direndam di dalam larutan klorok. Dan ini adalah teman-teman media yang akan kita gunakan dalam proses perbanyakan kultur aglonema. Media ini telah kita inkubasi kurang lebih 1 minggu dan baru bisa kita gunakan. Oke, ini adalah bahan selanjutnya, yaitu betadin. Kenapa harus kita menggunakan betadin? Karena dalam proses perbanyakan aglonema ini, bahan yang kita gunakan atau tanaman aglonema tersebut dalam keadaan tidak aseptik. Nah, jadi pada proses perbanyakan aglonema, kita harus mengusahakan benar-benar secara steril. Nah, salah satunya yaitu dengan menggunakan bahan betadin ini, selain tadi direndam dengan larutan klorok. Oke, next kita lanjut ke peralatan yang akan kita gunakan. Nah, yang pertama seperti biasa yaitu harus ada lampu bunsen. Kemudian kita juga menggunakan cawan petri. Setelah itu kita juga menggunakan peralatan. Nah, untuk peralatan tanam ini adalah yang wajib ada, yaitu pinset, kemudian scalpel atau pisau, kemudian spatula.
Selain itu kita juga menggunakan aluminium foil yang berguna untuk menutup botol media, dan kita juga menggunakan karet. Teman-teman, kalau misalkan sudah ada tutup botol, tidak perlu menggunakan karet gelang. Oke, itulah tadi teman-teman pengenalan bahan dan alat yang akan kita gunakan dalam proses perbanyakan kultur aglonema. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam proses inisiasi dan saksikan. Setelah kita potong daunnya, kemudian kita buang tangkai daunnya secara perlahan seperti ini. Juga bisa membuang bagian-bagian akar yang masih ada pada batang tersebut. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Ini sudah kita potong-potong ya, diperkecil. Selanjutnya akan kita rendam di larutan klorok 30%. Di larutan kloroknya 30% tadi sudah kita buat. Perendamannya kita rendam setelah terendam seperti ini, selanjutnya kita tunggu sampai 30 menit. Oke teman-teman, kita sudah rendam explant aglonemanya. Selanjutnya akan kita selama 30 menit tadi, selanjutnya akan kita cuci pada larutan air steril Aquades, atau bisa juga menggunakan Aquades ya. Masukkan terlebih dahulu. Baik, ini adalah proses pembilasan dengan menggunakan air Aquades atau air steril. Ini kurang lebih 2 kali bilas, dan kita bisa masukkan ke dalam larutan klorok lagi. Ya, setelah kita bilas dengan menggunakan air steril, selanjutnya kita masukkan ke dalam larutan klorok 10%. Ini larutan klorok 10% ya. Kita rendam selama 20 menit. Dan ini sedang kita rendam di larutan klorok. Baik, ini sudah selesai kita rendam di larutan klorok 10%. Selanjutnya akan kita bilas di air steril kembali. Dan ini kita proses pembilasan dengan menggunakan air steril. Setelah itu kita rendam kembali pada larutan klorok 30% selama 20 menit. Ini selanjutnya kita masuk proses perendaman kembali ke larutan klorok yang baru, yaitu 30%. Tujuan dari perendaman dengan menggunakan larutan klorok ini yaitu untuk menjaga keaseptikan pada explant agar tidak terjadinya kontaminasi pada saat proses penanaman dan setelah subkultur di media. Teman-teman, akhirnya telah selesai proses sterilisasi dengan perendaman klorok 30%, kemudian 10%, dan kembali lagi ke 30%. Sekarang kita masuk ke proses pencucian dengan menggunakan air steril. Nah, ini masih direndam dengan menggunakan air klorok 30% tadi. Selanjutnya kita akan masukkan ke dalam air steril. Kita bilas. Ini adalah proses pembilasan dengan menggunakan air steril. Proses pembilasannya bisa kita lakukan 3 tahap pembilasan. Ini tahap pertama, sudah kita bilas. Selanjutnya kita masukkan ke botol air Aquades yang baru. Dan ini sudah kita bilas di air bilasan kedua. Oke.
warnanya berubah ya, dia lebih bersih explant-nya. Sudah kita bilas ke larutan air yang kedua, selanjutnya kita akan masukkan ke dalam larutan Aquades yang ketiga. Dan ini adalah proses membersihkan atau membilas explant aglonema ke dalam air Aquades yang terakhir. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam proses inisiasi. Baik teman-teman, kita masuk ke proses inisiasi. Yang pertama, kita keluarkan explant aglonemanya yang sudah kita bilas tadi. Kita taruh terlebih dahulu di cawan Petri. Baik teman-teman, tadi kita telah selesai masuk ke proses pemotongan explant seperti ini jadinya. Selanjutnya kita menyiapkan cawan Petri yang steril. Kita isi betadine. Tujuan dari pemberian betadine ini yaitu untuk mencegah terjadinya kontaminasi dan menjaga keaseptikan pada explant. Seperti itu. Oke teman-teman, selanjutnya kita masukkan explant-nya ke dalam betadine tadi. Seperti ini. Satu-satu kita ambil. Skip aja cuy. Udah. Kita usahakan semua bagian terkena betadine tersebut. Baik teman-teman, ini semua bagian explant-nya sudah terkena betadine. Selanjutnya kita tutup. Ini adalah tahapan akhir, yaitu kita akan menanam ke media yang telah kita sediakan dan kita diamkan media tersebut kurang lebih 4 hari baru kita bisa gunakan. Kita ambil explant-nya, kemudian kita langsung tanam. Oke teman-teman, akhirnya selesai juga. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini untuk terus berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Ditunggu ya subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kultur jaringan.